akhirnya, yang ditunggu-tunggu diumumkan juga. Australia resmi meniup peluit tanda pemanggilan pemain babak lanjutan round 3 kualifikasi Piala Dunia sudah mulai terlihat secara gambaran pemain. Di atas kertas, Australia menunjukkan perubahan yang signifikan. Masalah di skuad asuhan Tony Popovic itu nyata adanya. Banyaknya pemain yang dilaporkan cedera ternyata beneran belum sembuh sampai Indonesia datang. Mungkin bakal sembuh langsung pas timnas sudah selesai urusannya lawan Australia. Tapi, siapa saja dari banyaknya komposisi skuad Australia yang berubah? Bahkan ada yang terpaksa memanggil pemain darurat dari liga lokal. Untuk itu, mari kita ulas secara mendalam cuy. Sebab laga ini jadi laga hidup dan mati. Siapa yang kehilangan poin, maka antara Popovic dan Patrick Kluivert lah yang akan jadi korban. Setelah timnas Indonesia lebih dulu merilis Garuda Calling sebelum matchday, plus 3 pemain kejutan yang baru resmi, Australia baru sempat memanggil pemain pada H-6 menjelang pertandingan. Namun wajar saja, pelatih Tony Popovic sepertinya memang cukup pusing dalam menentukan pemain. Bagaimana tidak? Setidaknya ada 12 pemain di skuad The Socceroos di matchday sebelumnya untuk sekarang sedang dalam kondisi darurat cedera. Dari sinilah, juru taktik 51 tahun itu harus berpikir ulang mencari pemain pengganti yang pas buat anak asuhnya yang absen. Dan benar saja, dalam Kangaroo Calling, skuad yang dibawa ada 9 wajah baru, dan 4 diantaranya adalah pemain debutan. Hal ini melebihi jumlah pemain yang dinyatakan cedera, karena ternyata masih ada yang sempat pulih terlebih dahulu. Tapi ada juga kesengajaan ingin memanggil amunisi baru. Ya, nama-nama seperti Iran Kunda, Jordan Boss, Alexandro Serkati, Riley McRae, hingga sang tembok Australia Harry Souttar juga tak ada cuy. Mereka adalah pemain-pemain inti yang dinyatakan tak dipilih karena masih dalam tahap pemulihan cedera. Kemudian, beberapa pemain yang sempat cedera namun tetap dipanggil karena mulai fit ada Kusini Yenggi dan sang kapten utama sekaligus kiper Matthew Ryan. Keduanya juga pemain inti yang tak tergantikan. Namun melihat performanya belakangan ini di klub, Popovic masih belum pasti menurunkan keduanya. Usai pengumuman skuad, nama-nama yang dipanggil Popovic juga sedikit menuai banyak respon dari publik maupun media lokal Aussie. Salah satunya Sydney Morning Herald menyebut pemilihan pemain akan sangat krusial bagi kedua tim. Sebab peracik strategi 51 tahun tersebut sering jadi sorotan saat pemanggilan pemain karena terkadang membuat blunder. Oleh karena itu, kekhawatiran semakin mencuat melihat kondisi timnas Australia dilanda badai bencana. Pemilihan pemain akan menentukan peluang timnas Australia ke Piala Dunia. Untuk menjadi 48 peserta Piala Dunia 2026, Australia wajib menyapu bersih 6 poin yang tersedia bulan ini, yakni saat bertemu timnas Indonesia dan Cina. Badai cedera tentunya membuat kondisi semakin sulit. Tony Popovic membuat beberapa kesalahan pemanggilan dalam masa 6 bulan jabatannya, sehingga membaca pikirannya tidaklah mudah, tulis artikel The Sydney Morning Herald. Nah, menariknya, dari 9 perubahan baru, ada 4 diantaranya pemain yang dipanggil oleh The Socceroos untuk pertama kalinya. 4 pemain itu adalah Nektarios Triantis, Kai Trewin, Alex Grant, dan Ryan Tigg. Salah satu yang jadi sorotan utama ialah dipanggilnya Alex Grant, sebab pada usia 31 tahun, dia baru punya peluang menjalani debut bersama timnas Australia, serta merupakan pemain liga lokal dari Sydney FC. Dan ya, ini adalah resiko darurat yang dipanggil Popovic akibat badai cedera. Sehingga di lini belakang dan lini tengah benar-benar agak goyah dengan wajah baru.